Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Adelia Suryani, NIM 19103040120. Saya dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kelautan internasional. Hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara atau laut lepas, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Selanjutnya ada perkembangan hukum laut internasional. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut. Yang pertama ada res communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Yang kedua ada res nullius, yang menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Laut Tengah dan karenanya menguasai seluruh Laut Tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana Laut Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan-gangguan bajak laut, sehingga semua orang dapat menggunakan Laut Tengah dengan aman yang sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi didasarkan atas doktrin res communis hominum atau hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang bahwa penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas res communis omnius di samping untuk kepentingan pelayaran menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan. Bertitik tolak dari perkembangan doktrin res communis omnium tersebut di atas, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi, laut itu dapat dimiliki, di mana zaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. Pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi res nullius. Menurut konsepsi res nullius, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya itu bisa menguasai dengan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi okupasi atau occupation. Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar Laut Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Walaupun penguasaan mutlak Laut Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi pemilikan laut oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas hukum Romawi. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum internasional, asas hukum Romawi yang disebut di atas mengilhami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang di kemudian hari. Selanjutnya ada Konvensi Jenewa tahun 1958, diselenggarakan di kota Jenewa, Switzerland, tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 dan dihadiri oleh 86 negara, yang diadakan berdasarkan resolusi MU-PBB nomor 1105 tanggal 21 Februari 1957, di mana konferensi ini harus membahas hukum laut tidak hanya dari sudut hukum saja, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek-aspek teknis, biologi, ekonomis, dan politik dari permasalahan-permasalahannya. Faktor pentingnya laut sebagai sumber kekayaan alam dan kemajuan teknologi yang mendorong diselenggarakannya konferensi ini. KHLJ 1958 adalah pelaksanaan dari pasal 13 Piagam PBB yang mengandung ketentuan mengenai kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional. Dengan membentuk Panitia Hukum Internasional atau PHI atau International Law Commission atau ILC, yang terdiri dari ahli-ahli hukum terkemuka dari berbagai bangsa dan bermacam-macam sistem hukum, arti batas-batas tugas
Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 berdasarkan resolusi. Yang pertama, ada segi teknis dari masalah hukum laut adalah segi yang berhubungan dengan pengukuran dan pemetaan dari klaim negara-negara atas laut yang berbatasan dengan pantainya, baik yang berupa laut teritorial, selat-selat, dan dataran kontinen. Segi teknis lain yaitu kemajuan-kemajuan dan teknik cara-cara penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya. Persoalan dataran atau landas kontinen. Masalah sosial ekonomi yaitu dicapainya batas-batas kemungkinan daripada laut sebagai sumber kekayaan. Yang kedua, ada segi biologis mengenai penyelidikan kehidupan ikan dan makhluk laut lainnya untuk menjamin keberlangsungan dari kekayaan hayati laut tersebut sebagai sumber kehidupan manusia. Segi ekonomi dari masalah hukum laut mengenai hubungan antara kebutuhan dan persediaan kekayaan laut atau kekayaan mineral, hayati maupun nabati secara total. Selanjutnya, ada segi politik dari masalah-masalah laut adalah pada saat manusia telah terorganisir dalam suatu politik yang bebas satu sama lain sebagai negara yang berdaulat, yang mempunyai pemerintah sendiri, penduduk, dan wilayah tertentu melalui tindakan atau praktik negara tersebut terutama dalam aspek sosioekonomi. Tugas pekerjaan konvensi merumuskan kaidah hukum laut publik dengan memperhatikan sepenuhnya perubahan yang terjadi baik dalam bidang politik, yaitu lahirnya negara baru setelah Perang Dunia II atau negara berkembang, maupun akibat kemajuan teknologi modern, yaitu perkembangan cara pengambilan kekayaan mineral dan hayati laut. Selanjutnya ada persiapan Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958. Pada sidang pertama pada tahun 1949, PHI PBB menyusun sebuah daftar masalah-masalah yang perlu dibahas, yaitu soal laut lepas dan laut wilayah atau laut teritorial. Dan pada sidang yang ketiga pada tahun 1951, laut teritorial baru dibahas berdasarkan resolusi MU PBB 374. Pekerjaan PHI memakan waktu 7 tahun dan baru selesai pada sidang ke-8 tahun 1956. PHI berhasil merumuskan 4 lapangan hukum, yaitu yang pertama, High Seas, Territorial Seas, Fishing and Conservation of Living Resources of the Seas, Continental Shelf, dan berhasil membuat rancangan pasal-pasal sebagai basis of discussion konferensi. Selanjutnya, hasil konferensi menghasilkan 4 buah konferensi mengenai hukum laut publik, sebuah protokol fakulatif mengenai penyelesaian pertikaian, dan sebuah resolusi. Yang pertama, ada konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan. Yang kedua, konvensi tentang laut lepas. Yang ketiga, konvensi tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. Yang keempat, ada konvensi tentang landas kontinen. Selanjutnya, ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di wilayah laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Konsep dari ZEE telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada ASEAN African Legal Constitutive Committee pada bulan Januari 1971 dan pada Seabed Komite PBB di tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima support aktif dari banyak negara Asia dan Afrika, dan sekitar waktu yang sama banyak negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut partimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai. Selanjutnya ada hak-hak dari negara pantai pada zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, ada hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Yang kedua, ada yurisdiksi, bagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut. Perlu dicatat bahwa berlainan dengan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif tidak tunduk kepada kedaulatan penuh negara pantai. Negara hanya bisa menikmati hak-hak berdaulat
dan bukan kedaulatan. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut dan juga penggunaan sah lainnya yang berkenaan dengan kebebasan tersebut. Adapun hak-hak dan kewajiban negara lain pada zona ekonomi eksklusif ialah yang pertama kebebasan pelayaran dan penerbangan. Yang kedua ada kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang dibenarkan secara internasional dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas. Seperti hal-hal yang bertalian dengan operasi kapal, pesawat terbang, kabel-kabel laut, dan pipa-pipa. Yang selanjutnya ada batas luar dan lebarnya zona ekonomi eksklusif. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesulitan dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi. Angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima. Seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 dikurangi 12, yakni 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedaulatan laut tersebut berbeda, yaitu kedaulatan penuh atas laut atau laut wilayah teritorial dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Batas dalam zona ekonomi eksklusif adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE. Sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayah ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak negara tertentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayah ZEE-nya kurang dari 200 mil. Karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik. 200 mil tidak memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata. Pada awalnya, UNCLOS zona yang paling banyak diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil. Diklaim negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE, maka dipilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Tetapi tetap mengapa batas 200 mil dipilih sebagai batas luar jadi pernyataan? Menurut Profesor Holik, figur 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotivasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi Panama tahun 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luas beraneka ragam dan tidak melebihi dari 300 mil. Landas kontinen atau continental shelf. Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dari istilah hukum. Secara sederhana, landas kontinen dapat dijelaskan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam. Agar sumber daya alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada. Berdasarkan pasal 76 ayat 1 UNCLOS tahun 1982, dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang magari garis kontinental atau sejauh 200 mil dari garis penangkal di mana garis teritorial diukur
terukur jika bagian luar yang memagari garis kontinental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak tersebut. Penjelasan pada pasal 76 UNCLOS merupakan pencerminan dari kompromi antara negara-negara pantai yang memiliki landas kontinen yang luas seperti Kanada yang mendasarkan kriteria eksploitasibilitas bagaimana termuat dalam UNCLOS tahun 1958. Karena penjelasan pada UNCLOS 1958 tentang landas kontinen sangat berbeda dengan pengertian pasal 76 UNCLOS 1982. Sehingga negara-negara pantai dengan landas kontinen yang luas tetap mempertahankan posisi bahwa mereka memiliki hak di seluruh landas kontinennya, dengan negara-negara yang menginginkan kawasan internasional seluas mungkin. Kemudian terkait dengan hak dan penggunaan landas kontinen sebuah negara pantai, hal tersebut diatur dalam pasal 79 UNCLOS tahun 1982. Negara pantai yang bersangkutan hanya bisa menentukan jalur kabel atau pipa yang akan ditanam, akan tetapi tidak dapat melarang atau mengharuskan ketentuan penanaman kabel atau pipa tersebut. Selanjutnya ada laut lepas. Sudah merupakan suatu hukum kebiasaan bahwa laut lepas itu dibagi atas beberapa zona, dan zona yang paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Berdasarkan pasal 86 Konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Jadi sesuai definisi ini, laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi eksklusif. Adapun prinsip hukum yang mengatur rezim di laut lepas adalah prinsip kebebasan. Oleh karena itu, pada dulunya negara-negara Anglo-Saxon menamai laut lepas itu open sea. Namun demikian, prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan, karena kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacau kebebasan itu sendiri. Prinsip kebebasan laut lepas secara umum dan sesuai dengan pasal 87 konvensi, kebebasan di laut lepas berarti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Menurut pasal 87 konvensi tersebut di atas, kebebasan-kebebasan tersebut antara lain yang pertama, kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan-ketentuan bab 6 konvensi. Selanjutnya, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk kepada bab 6. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum pada subbab 2. Kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada bab 6 dan bab 13. Kebebasan ini berarti juga bahwa tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan apapun di laut lepas di bawah kedaulatannya, dan laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai, sehingga yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal 88 dan 89 konvensi. Sekarang ini penggunaan laut lepas untuk keperluan khusus bersifat nasional seperti percobaan nuklir sering menimbulkan permasalahan dengan keseluruhan kebebasan laut lepas yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Dibuatnya suatu parameter yang melarang navigasi kapal-kapal waktu pelaksanaan uji coba nuklir, misalnya, mendapatkan tantangan dari banyak negara karena mengurangi kebebasan laut lepas. Kritikan terhadap penggunaan laut lepas untuk uji coba nuklir tersebut terutama didasarkan atas ketentuan pasal 88 dalam konvensi yang menyatakan laut diperuntukkan untuk tujuan-tujuan damai. Didirikannya suatu zona terlarang selama berlangsungnya uji coba tentu saja bertentangan dengan prinsip kebebasan berlayar dan kebebasan terbang di atasnya. Sehubungan dengan ini, banyak negara membuat konvensi yang mengharuskan perundang-undangan nasionalnya berisikan ketentuan untuk membayarkan ganti rugi dan negara-negara lain dalam pelaksanaan kebebasan-kebebasan tertentu di laut lepas. Pengawasan di laut lepas. Pengawasan di laut lepas didasarkan perlu untuk menjamin kebebasan penggunaan laut. Pengawasan ini dilakukan oleh kapal-kapal perang. Pengawasan yang dilakukan di laut lepas tersebut dibagi atas dua bagian, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Yang pertama ada pengawasan umum. Pengawasan umum ini terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi, dan bahkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum laut lintas laut. Sehingga berdasarkan wewenang absolut suatu negara bendera, maka kapal-kapal publik hanya tunduk kepada kapal-kapal perang negaranya. Sebaliknya, kapal-kapal
kapal-kapal perang, semua negara mempunyai wewenang terhadap kapal-kapal swasta negara lain. Jadi setiap kapal perang mempunyai wewenang untuk mengetahui kebangsaan suatu kapal dengan meminta supaya kapal tersebut mengibarkan benderanya. Dalam hal tidak ada kontak, permintaan pengibaran bendera bisa dilakukan dengan kode-kode lampu atau cara ini tidak berhasil dengan menembakkan satu peluru kosong ke kapal tersebut. Tetapi sebelumnya kapal perang harus mengibarkan dulu benderanya. Landas kontinen, hak untuk menunda dan menolak perlintasan. Pengaturan landas kontinen Indonesia masih berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut 4 Jenewa 1958 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Landas kontinen ini mengandung kekayaan alam, yaitu berupa mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan atau di dalam lapisan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedenter, yaitu organisasi yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya. Kekayaan alam yang berada di landas kontinen Indonesia berada dalam penguasaan penuh dan hak eksekutif serta pemiliknya berada pada negara Indonesia. Apabila landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen akan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi kapal-kapal atau alat-alat lainnya di landas kontinen atau di atasnya, dan untuk melindungi instalasi-instalasi kapal-kapal atau alat-alat lainnya terhadap gangguan pihak ketiga, pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi kapal-kapal atau alat-alat lainnya di sekeliling instalasi-instalasi kapal-kapal atau alat-alat lainnya yang terdapat di landas kontinen atau di atasnya. Di samping penetapan daerah terlarang, pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, di mana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh. Mengenai syarat-syarat dan ketentuan tentang pembangunan, pelindungan, dan penggunaan instalasi dan atau alat ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, juga menetapkan bahwa terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada di atas atau di bawah instalasi-instalasi alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan atau di atasnya untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang di daerah terbatas dari instalasi-instalasi atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan, berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia. Ditentukan pula bahwa instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksploitasi dan eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah pabean Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.